Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pelukan Terakhir Seorang Ibu. Malam itu lorong rumah sakit tampak lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara langkah perawat yang sesekali melintas dan bunyi monitor detak jantung dari setiap ruang perawatan. Di salah satu kamar rawat inap, seorang pemuda bernama Ardi duduk di samping tempat tidur ibunya yang bernama Bu Rahma. Sudah 5 hari ibunya dirawat karena gagal ginjal yang dideritanya selama bertahun-tahun. Ardi menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tangannya terasa dingin, tetapi genggaman itu seolah menjadi satu-satunya cara untuk mengatakan bahwa ia tidak akan pergi kemanapun. Sesekali ia menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan air mata. Dalam hatinya ada penyesalan yang terus menghantui. Dulu karena kesibukan bekerja, ia jarang meluangkan waktu untuk ibunya. Telepon dari sang ibu seringkali tidak terjawab. Ajakan untuk makan bersama sering ditunda. Ia selalu berpikir masih ada banyak waktu. Namun malam itu di ruangan rumah sakit yang dipenuhi aroma obat dan doa-doa yang lirih, Ardi menyadari bahwa waktu tidak pernah memberi tahu kapan dia akan berhenti. Perlahan Bu Rahma membuka matanya. Dengan suara yang lemah ia memanggil, "Ardi." "Iya, Bu. Ardi di sini." Sang ibu tersenyum tipis. "Kamu capek, Nak?" Mendengar pertanyaan itu, Ardi menundukkan kepala. Hatinya terasa sesak. Di tengah rasa sakit yang ia rasakan, ibunya masih memikirkan dirinya. Air matanya akhirnya jatuh. Ardi yang seharusnya minta maaf, "Bu. Ardi terlalu sibuk, Bu. Jarang pulang. Ardi jarang menemani ibu." Bu Rahma mengusap tangan anaknya dengan sisa tenaga yang dimilikinya. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak pernah marah." Kalimat sederhana itu membuat tangis Ardi pecah. Ia sadar kasih sayang seorang ibu tidak pernah meminta balasan. Saat itu seorang perawat masuk ke ruangan untuk memeriksa kondisi Bu Rahma. Perawat itu tidak hanya memeriksa infus dan tanda-tanda vital, ia juga memberikan senyum hangat dan berkata dengan lembut, "Pak Ardi tepat ya. Ibu pasti bahagia karena Bapak selalu menemani beliau di sini." Ucapan sederhana itu menjadi penguat di tengah rasa takut yang menghimpit. Malam semakin larut. Ardi memilih ibunya membaca istighfar dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sela-sela nafasnya yang semakin berat, Bu Rahma berbisik pelan, "Nah, jangan tinggalkan salat. Jadilah anak yang baik. Tolong jaga adikmu." Ardi mengangguk sambil menangis. "Iya, Bu. Ardi janji." Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 24 yang berbuah
lahuma janaha zulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu kecil. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang tua telah merawat kita dengan penuh cinta sejak kita belum mampu melakukan apapun sendiri. Mereka begadang ketika kita sakit. Mereka berdoa ketika kita tertidur. Mereka mengorbankan banyak hal tanpa meminta imbalan apapun. Beberapa saat kemudian, monitor detak jantung mulai melemah. Dokter dan perawat segera memberikan penanganan terbaik. Ardi berdiri di sudut ruangan, memanjatkan doa dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Namun, takdir Allah adalah keputusan terbaik. Malam itu, Bu Rahmah mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang, ditemani dua anaknya dan orang-orang yang dengan tulus berusaha merawatnya. Ardi memeluk tubuh ibunya untuk terakhir kalinya. Di antara isak tangisnya, dia berbisik, "Terima kasih, Bu. Maafkan Ardi." Sahabatku, rumah sakit mengajarkan kita satu hal, bahwa tidak ada kesibukan yang lebih penting daripada orang-orang yang kita cintai. Jangan menunggu sampai kita berada di samping tempat tidur rumah sakit untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Selagi masih ada waktu, pulanglah, peluk mereka, dengarkan cerita mereka, dan doakan mereka. Karena suatu hari nanti yang tersisa mungkin hanya kenangan, doa, dan penyesalan yang tidak dapat diulang kembali. Sebelum video ini berakhir, coba ambil ponselmu, hubungi ayah dan ibumu, tanyakan kabar mereka, ucapkan terima kasih. Dan jika mereka ada di dekatmu, peluklah mereka. Selagi masih ada kesempatan, jangan menunggu sampai lorong rumah sakit mengajarkan arti kehilangan. Karena tidak semua penyesalan diberi kesempatan untuk diperbaiki. Cukup sekian kisah yang saya sampaikan. Semoga kisah ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengingatkan kita bahwa waktu bersama orang tua adalah anugerah yang tak ternilai. Selagi mereka masih ada, bahagiakanlah mereka, temani mereka, dan jangan pernah lelah mendoakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.